Ruang Podcast Universitas Wahid Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di program Unwahas Menyapa, di mana kita ingin lebih mengenal lebih dekat lagi dengan pimpinan-pimpinan baru di Universitas Wahid Hasim. Dan sudah hadir bersama dengan kita sosok yang sangat luar biasa juga. Beliau adalah mantan Dekan Fakultas Agama Islam yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Keaswajaan, dan Diaspora. Selamat siang Bapak Dr. Haji Nur Khalid MAG MBD. Selamat siang. Pak Khalid sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Pak rasanya baru saja dilantik? Baru berapa minggu ya Pak? Kurang lebih setengah bulan. Bahagia Pak ya? Amanah itu musibah ya. Jadi punya tanggung jawab untuk bisa melaksanakan yang sebaik-baiknya. Baik. Sebelum kita ngobrol bareng berkaitan dengan bidang pembangunan Pak Khalid selaku Wakil Rektor 3 di bidang kemahasiswaan, alumni, keaswajan, dan diaspora, kita ada fast question yang harus dijawab dengan cepat, tidak boleh lebih dari 2 detik dan mikir ya Pak ya. Dapat hadiah nggak? Dapat hadiah, nanti sepedanya minta Pak Jokowi ya Pak ya. Oke. Ada 5 pertanyaan untuk Pak Khalid, harus dijawab dengan cepat. Yang pertama, di rumah atau di kantor? Kantor. Banyak rezeki atau banyak kolega? Rezeki. Lebih suka sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama? Baru. Gerak cepat atau mikir cepat? Gerak cepat. Dihormati atau disegani? Dihormati. Baik. Kenapa lebih milih di kantor Pak Khalid? Ya, kantor itu rumah kedua. Kan? Baik. Jadi konsentrasi apalagi sekarang ditugasi di bagian kemahasiswaan ini hampir setiap hari masalahnya. Kegiatan mahasiswa itu hampir 24 jam. Baik. Kenapa memilih rezeki daripada kolega? Rezeki itu kan Banyak hal. min haitsu la yahtasib rata-rata. Jadi rezekinya banyak, lancar, ya. Kemudian bisa barokah tentunya kayak gitu. Nanti kolega akan banyak juga ya Pak ya? Otomatis itu. Kalau ada rezeki banyak, koleganya banyak juga. Tapi ada yang bilang juga kolega dulu baru rezeki, karena kalau temennya banyak rezekinya banyak. Oke, berarti prinsipnya sendiri-sendiri ya. Oke, kenapa lebih suka sesuatu yang baru? Ini jangan-jangan istri nggak boleh baru loh Pak. Jadi kita harus bisa beradaptasi terhadap hal yang baru. Oke. Hari gini kan kita nggak bisa lepas dari sosial media. Kalau Benar. kita mindsetnya masih seperti dulu ya ketinggalan zaman. Makanya Oke. adopsi yang baru, tapi paling tidak kita jangan meninggalkan yang lama. Oke. Jadi kalau prinsip di dalam Nahdlatul Ulama kan al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal aslu bil jadidil aslah. Yang lama itu tetap bagian dari yang penting dalam sejarah itu. Tapi kita mengambil hal yang baru ya, itu juga sesuatu yang diharuskan. Sebagaimana Sayyidina Ali berkata dalam sebuah syairnya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, artinya apa? Kita nggak bisa mendidik anak zaman sekarang seperti halnya zaman dulu. Ini zamannya sudah zaman berubah dan kita harus menyesuaikan paling tidak. Siap. Kenapa lebih suka bergerak cepat daripada berpikir cepat? Biasanya orang itu kan ada yang tugasnya mikir terus, tapi ada yang bergerak dulu baru mikir nanti. Jadi ya memang di Indonesia itu banyak pemikirnya di satu sisi, tapi mikir terus gerakannya kapan kayak Gak ada gitu. eksekusinya ya Pak. Makanya prinsip kerja itu artinya apa ya, kita harus melaksanakan pekerjaan itu dengan cepat. Kalau yang baru sekarang kerja tipes. Kenapa lebih suka dihormati daripada disegani? Bagian dari kehormatan itu muncul juga ketika kita bisa menghormati orang lain. Oke. Kalau disegani itu biasanya kan paternalistik ya. Jadi ada keturunannya, tapi kalau dihormati itu bisa jadi kan kalau kita bisa nguwongke orang, itu orang akan nguwongkan kita sendiri. Siap. Apalagi kita nggak punya misalkan yang dari keturunan misalkan darah
biru atau darah merah ya. Kita kan turunan darah merah semuanya. Jadi ada prinsip orang tuh nasabnya bagus tapi nasibnya tidak bagus ya. Makanya kita ya. Jadi itu. Oke. Pak Khalid, sekarang Universitas Wahid Hasyim sangat mengharapkan sesuatu hal yang baik dan besar, terutama di bidang Wakil Rektor 3 yang sekarang menjadi embanan Pak Khalid, yaitu salah satunya adalah bidang kemahasiswaan. Kira-kira sebelum Pak Khalid menjelaskan langkah strategi ke depan selama beberapa tahun ke depan untuk membawa kemahasiswaan lebih sukses lagi, pasti ini juga banyak yang belum tahu, terutama mahasiswa-mahasiswa online yang sekarang belum tatap muka. Nah, beliau ini adalah sekarang Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, di mana nanti kalian teman-teman organisasi yang mau konsultasi, mau berkoordinasi tentang kemahasiswaan bisa menghubungi Pak Khalid selaku Wakil Rektor 3. Apa Pak rencana strategis ke depan? Baik, saya ditugasi di embanan Wakil Rektor bidang 3 itu bidang kemahasiswaan, kemudian alumni, keaswajaan, dan diaspora. Ini tugas yang luar biasa karena Wakil Rektor 3 itu biasanya identik hanya dengan bidang kemahasiswaan. Sekarang saja. Embanannya 4 tambah 4 itu, makanya target-target itu harus kita rumuskan dan saya sudah berkoordinasi dengan stakeholder khususnya di bidang kemahasiswaan untuk bisa menyusun itu. Jadi yang pertama terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, ada 6 kegiatan kemahasiswaan yang tahun lalu sering kita lakukan dan itu bagian dari kegiatan-kegiatan yang rutin yang dilakukan dalam rangka nanti endingnya adalah bagaimana di pemeringkatan kegiatan kemahasiswaan. Simkatwa itu jadi Simkatmawa ya. Jadi untuk pemeringkatan kegiatan kemahasiswaan itu ada 6 kegiatan khususnya di kemahasiswaan. Yang pertama adalah penalaran ya, dan penalaran kemudian kesejahteraan berkaitan dengan beasiswa ya Pak ya. Ini termasuk KIP, kemudian beasiswa-beasiswa yang didapatkan. Sedangkan untuk penalaran tadi paling tidak kita harus lolos PIMNAS ya. Ini sudah kebiasaan, jadi sudah langganan kita lolos PIMNAS. Dan insya Allah ini kita sudah menyiapkan juga untuk tim yang bisa lolos PIMNAS dengan pendampingan dari dosen pembimbing tentunya. Kemudian ada kesejahteraan tadi otomatis yang terkait dengan beasiswa. Kemudian bantuan-bantuan lah. UKT ini kan lagi zamannya krisis seperti ini, COVID, banyak yang minta UKT kemarin. Benar. Mahasiswa banyak yang minta keringanan untuk biaya kuliah ini, tapi ternyata dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya atensi dalam rangka untuk mahasiswa itu agar bisa tetap kuliah sehingga ada bantuan untuk UKT. Dan UAS lumayan dapat banyak ya Pak kuotanya. Lumayan. Ini saya nggak tahu seperti ke depan itu apakah ya mudah-mudahan COVID ini cepat selesai dan kegiatan normal. Tapi yang namanya cobaan ya, dalam artian musibah COVID ini kan tidak hanya kita, tidak hanya di universitas atau Indonesia, tapi seluruh dunia. Makanya kita bisa memaklumi, dan pola kegiatan mahasiswa sekarang mayoritas daring semuanya. Jadi kami bagian dari kesejahteraan ini yang memfasilitasi mahasiswa kalau mau kegiatan pakai Zoom meeting yang disediakan oleh bidang kemahasiswaan, kemudian ada T3 yaitu tinggal aja. Kemarin laporan itu sudah 1 bulan full Pak di booking oleh UKM-UKM maupun organisasi mahasiswa baik yang ada di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Silakan mahasiswa tetap berkreasi walaupun kondisi pandemi ini, tapi untuk selalu berinovasi serta berkreasi itu akan kami support. Pandemi jangan jadi alasan untuk kita tidak berprestasi dan berkarya seperti itu ya Pak. Harus itu. Kemudian yang ketiga ada bidang minat ya, minat dan bakat. Organisasi di sini
UKM, kemudian ada BEM, kemudian DPMU, kemudian di tingkat fakultas ada BEM, juga ada DPMF, dan tentunya di masing-masing jurusan juga ada kegiatan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, ya. Kalau dihitung kemarin memang kita berkaca dari tahun kemarin itu agak kegiatan kemahasiswaan itu tidak seramai tahun 2021 ini. Kemarin masih takut semuanya untuk melaksanakan kegiatan karena adaptasi. Artinya biasanya luring kemudian menjadi daring. Nah, apalagi per hari ini di Kota Semarang, nah, itu kan memang banyak mahasiswa yang mau mengadakan kegiatan luring, tapi ternyata kondisi yang ada di Kota Semarang untuk per hari ini yang COVID-nya itu cukup lumayan. Rumah sakit di Semarang itu didatangi oleh yang berasal dari Kudus, Jepara, Pati, ini kan COVID-nya lumayan, ada 8 yang zona merah, sehingga saya mengantisipasi ya paling tidak jangan sampai Universitas Wahid Hasyim nanti jadi klaster untuk COVID ini. Oke, yang keempat itu mental spiritual. Jadi untuk latihan kepemimpinan, mulai latihan kepemimpinan dasar, latihan kepemimpinan menengah. Program ini rutinnya ada di tingkat fakultas maupun universitas. Makanya ini sebenarnya kalau latihan kepemimpinan itu materinya biasanya ada motivasi diri, kemudian misalkan bagaimana dia bisa berekspresi, tapi ternyata modelnya sekarang pakai daring semua. Jadi ya bagaimanapun juga kita harus bisa beradaptasi dengan fenomena ini. Selanjutnya yang kelima itu karir ya dan kewirausahaan. Nah, ini penting bagi mahasiswa. Jadi karir ini bagian tak terpisahkan dari follow up ketika menjadi mahasiswa. Makanya kita bekali soft skill ya. Soft skill itu paling enggak kecakapan khusus di mana dia bisa hidup di masyarakat ini dengan keterampilan yang dimilikinya. Ya kita tahu sendirilah karena khusus untuk alumni ataupun lulusan kita di satu sisi harapannya kan bisa terserap semuanya di dunia kerja. Tapi realisasinya perguruan tinggi negeri pun yang misalkan masyhur kayak gitu, itu juga nggak bisa menjamin alumninya setelah lulus itu jadi apa itu enggak. Makanya kita bekali dengan soft skill ini, jadi pelatihan bagaimana menjadi pebisnis yang bagus, membuka usaha yang bagus, kemudian termasuk bagaimana bisa mengambil kesempatan di era teknologi digital seperti ini. Kemarin baru saja kita dapat penghargaan dari Third Color yang Korea, itu salah satunya karena mereka di satu sisi ya punya follower banyak, itu salah satu yang dinilai, dan dia sudah di endorse sama beberapa produk-produk yang di satu sisi. Nah ini tantangan ke depan juga. Makanya di Universitas Wahid Hasyim salah satunya podcast ini nanti juga saya harap itu tidak hanya sivitas akademika dalam hal ini pimpinan dosen, tapi mahasiswa nanti juga harus bisa mengisi ruang ini. Bagaimana mereka berekspresi, kemudian ide-ide yang disampaikan itu apa, itu bisa terwadai salah satunya. Kemudian yang terakhir itu khusus untuk bidang kemahasiswaan terkait dengan internasionalisasi. Ya, jadi 6 itu tadi pertama penawaran, kemudian kesejahteraan, kemudian minat dan bakat organisasi, kemudian mental spiritual, karir dan kewirausahaan, dan yang terakhir internasionalisasi. Sesuai dengan visi dan misi universitas menjadi universitas yang unggul dalam mentransformasikan ilmu-ilmu keislaman, kemudian ada seni, kemudian teknologi, berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini merupakan salah satunya adalah unggul dalam artian di sini kita paling tidak bisa unggul ya di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu yang menjadi internasionalisasi ini adalah kita sudah berusaha untuk bisa merekrut mahasiswa, misalkan kalau dari bidang kemahasiswaan merekrut mahasiswa yang masuk dan kuliah di Universitas Wahid Hasyim.
alumni kita banyak ya di beberapa negara dan itu bagian dari mahasiswa asing juga. Jadi ada yang dari Afghanistan, kemudian Thailand, kemudian Irak, kemudian ada yang dari Timur Leste ya. Itu semua bagian dari internasionalisasi bagaimana kita rekrutmen terhadap mahasiswa baru. Tapi internasionalisasi ini juga meliputi kompetisi-kompetisi mahasiswa dalam artian mahasiswa ikut serta dalam lomba. Ya, seperti kita ketahui kita pernah meraih untuk lomba di tingkat internasional yang di Bali ya bisa jadi Kak Fatan itu juga membackup dulu ya. Siapa itu Kak Fatan itu, Pak? Oke. Banyak sekali Pak prestasi internasional Unwahas tuh hebat-hebat. Ya. Olahraga, seni semuanya. Ya, ini baru aja kemarin kan Iya. mahasiswa PJKR. Oh iya. Ya, Kiromal Katibin Benar. itu kan memecahkan rekor dunia. Rekor dunia luar Kemudian biasa. Dari perak karena temannya sendiri yang dapat emas. Tapi rekornya pecah. Rekornya pecah. Dua-duanya dapat, yang dari Indonesia dapat emas dan dapat perak. Jadi otomatis ini bagian internasionalisasi. Dan ke depan insya Allah saya optimis, mohon dukungan semuanya. Terutama kita harus bergerak dan berdoa. Jadi intinya apa yang kita lakukan selalu kita ikhtiar terlebih dulu. Iya. Itu tadi bidang kemahasiswaan yang sudah disampaikan oleh Pak Khalid. Tentunya semuanya adalah suatu komponen-komponen yang penting yang juga membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama mahasiswa-mahasiswa. Kita akan berkolaborasi ke depan menuju Unwahas unggul di 2025 dengan segala sesuatu yang sudah kita siapkan bersama. Semoga dalam perwujudannya dimudahkan dan juga diberikan kelancaran. Kemudian selain bidang kemahasiswaan di Embanon Wakil Rektor 3 ada alumni. Nah, melihat alumni sendiri juga besok kita ada kegiatan reuni akbar seperti itu. Mungkin bisa disampaikan dari Pak Khalid bagaimana strategi khusus untuk mengelola alumni di Universitas Wahid Hasim. Baik, untuk mengelola alumni ini kita sudah punya alumni kurang lebih 14.000. 14.000. Jadi sudah banyak sekali ini. Dan insya Allah di bawah organisasi alumni yang sudah terbentuk yang diketahui oleh Pak Dery ya, Pak Herman itu. Heri Darman Pak Heri Darman dan sekretarisnya Gus Maksum. Jadi di bawah organisasi KAWA, Keluarga Alumni Wahid Hasim. Insya Allah hari Kamis besok ada reuni akbar alumni dan diaspora tentunya. Jadi kami sudah menyiapkan temu alumni ini disiapkan sebaik-baiknya, termasuk juga setiap tahun kami melakukan tracer study dalam rangka untuk mengetahui keberadaan alumni. Sekarang itu posisinya di mana, kemudian kerjanya apa. Tentunya ini penting bagian dari jejaring kita ke depan. Karena kita tahu bahwa potensi yang ada di Universitas Wahid Hasim itu sangat bagus dan alumni-alumninya juga merata dan memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Itu tadi alumni ya. Terutama buat teman-teman yang nonton hari ini yang belum daftar bisa isi Google Form untuk ikut reuni akbar karena berlangsung online via Zoom. Sudah beredar juga untuk pamflet flyernya. Di situ ada link Zoom-nya untuk bisa mengikuti besok ya Pak ya? Jam berapa besok Pak? Besok itu kita buka Zoom-nya jam 7:30. Jam 7:30. Mulai insya Allah jam 8 itu kita sudah mulai untuk pendahuluan. Ada bidang kemahasiswaan sudah disampaikan alumni. Sekarang keaswajaan. Seberapa penting keaswajaan untuk Universitas Wahid Hasim? Universitas Wahid Hasim ini merupakan universitas yang ada di bawah Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama. Jadi berdasarkan Webometrik kemarin itu kita nomor 1 di LPTNU se-Indonesia itu nomor 1. Makanya untuk visi dan misi di kepemimpinan ataupun program itu di tahun 2021 sampai 2025 ini salah satunya adalah untuk penguatan keaswajaan. Penguatan keaswajaan ini ada 3 program yang nanti akan
bergulir dan ini bisa jadi di tahun kemarin sudah, tapi sesuai dengan visi dan misi kita adalah mentransformasikan tadi khususnya berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Ahlussunnah wal Jamaah di sinilah paling tidak untuk bisa mencapai visi dan misi tadi dengan cara kegiatan penguatan. Ada 3 kegiatan yang dilakukan di bidang keaswajaan ini yang terkait dengan bidang keaswajaan. Yang pertama adalah amaliyah. Amaliyah itu bagaimana kita mentradisikan apa yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama. Benar. Mujahadah, kemudian tahlilan, kemudian ada yasinan, kemudian ada tahtimul Quran. Itu berjalan di tingkat fakultas, juga tingkat universitas. Setiap fakultas itu terkadang selapanan sepisan juga ada tahtimul Quran, kemudian ada mujahadahan. Itu untuk memperkuat kita paling tidak. Di samping fisik kita, tapi jiwa dan raganya kan harus semuanya imbang. Benar. Tapi kalau ibaratnya kita makan itu, yang makan itu kan tidak hanya raganya saja, jiwanya itu kan juga harus paling tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan kayak sentuhan kolbu. Benar. Dalam hal ini di bidang amaliyah khususnya yang untuk program yang pertama ini beberapa amaliyah aswaja tentunya, dan insya Allah nanti kita akan rutin dalam artian program-program yang sudah direncanakan oleh Pusat Aswaja. Jadi saya dibantu oleh Pusat Aswaja Universitas Wahid Hasim yang diketuai oleh Pak Dr. Saifuddin. Ya. Beliau memang pakar dan paham tentang aswaja ini, baik dari segi referensi, kemudian pemahaman. Serta bagaimana aplikasi aswaja khususnya dalam kegiatan sehari-hari. Karena amaliyah ini bagian terpenting yang harus diamalkan khususnya oleh Sivitas Akademika Universitas Wahid Hasim. Kita lembaga pendidikan tinggi di bawah Nahdlatul Ulama kok ibaratnya tidak melakukan amaliyah sebagaimana Nahdlatul Ulama, ya makanya kampus ini bagian dari pembelajaran. Jadi yang tidak kenal Nahdlatul Ulama ya lewat pembiasaan amaliyah ini. Kemudian di aswaja itu juga masuk mata kuliah. Nah, jadi mata kuliah aswaja bagi mahasiswa itu ada. Ada ya? Ada. Jadi setiap fakultas ada. Tidak. Untuk mahasiswa non muslim bagaimana Pak? Untuk mahasiswa non muslim ikut juga nggak apa-apa. Karena yang diajarkan aswaja itu di satu sisi ruang lingkupnya tentang prinsip toleran. Aswaja itu kan tawasud, ya. Kemudian tasamu, kemudian al-adlu, kemudian ada amar ma'ruf nahi munkar, kemudian ada tasamuhnya juga. Jadi itu prinsip-prinsip yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Itu harus kita sampaikan. Saya kebetulan ngajar aswaja juga, ada mahasiswanya yang China ada, kemudian ada yang Nasrani juga ada, ya. Kemudian nggak apa-apa, mereka tahu paling tidak. Jadi konsep NU itu seperti apa, kemudian konsep Islamnya seperti apa, kemudian konsep bernegaranya seperti apa, menerima Pancasila sebagai dasar negara seperti apa, sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa beliau ketika memilih dasar negara Pancasila itu kan sudah melalui proses yang panjang. Dengan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, kemudian ada ras, ya, kemudian ada bahasanya yang bermacam-macam, ini kita nggak bisa memaksakan kalau Indonesia itu walaupun mayoritasnya penduduknya Islam, tapi di satu sisi kita bukan negara Islam. Kita negara yang berdasarkan Pancasila yang mayoritas penduduknya Islam. Benar. Ada yang lainnya? Kemudian untuk yang bidang keaswajaan ada bidang penelitian, ya, kemudian penelitian tentang aswaja ini penting. Insya Allah kami akan melakukan survei-survei terkait pemahaman, baik itu di tingkat Sivitas Akademika maupun untuk yang tingkat mahasiswa. Penelitian ini bagian dari sumbangsih kita, pengabdian kita terhadap masyarakat. Nanti kita akan neliti juga tentang
mana aliran-aliran yang paling tidak yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kemudian misalkan buku-buku literatur biasa yang digunakan oleh para ulama-ulama baik itu yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah maupun ulama-ulama yang berfaham yang lainnya. Biasanya kita itu belajar terkadang, ini penting, belajar itu kadang hanya satu referensi. Benar. Tidak melihat referensi yang lain. Nah, biasanya apalagi mahasiswa yang giroh, semangat belajar keagamaannya tinggi, tapi tidak didukung dengan referensi yang memadai, maka yang diterima itu yang paling benar. Padahal kita belajar itu kan, misalkan kita ngajar, kamu boleh memakai referensi bukunya si A, si B, si C, si D. Itu kan kita belajar seperti itu ketika menulis karya ilmiah ataupun misalkan kita menyusun penelitian-penelitian kayak gitulah. Yang sering difahami biasanya kita untuk pemahaman keagamaan itu memahami kajian kitab-kitab itu tidak secara komprehensif. Apalagi satu gurunya misalkan yang berfaham apakah itu ekstrim kayak itu misalkan. Karena dari referensinya saja buku-buku yang dibaca itu sudah bisa menunjukkan. Seharusnya mahasiswa kalau seperti kuliah kan harus juga membaca buku-buku yang lain yang bisa menjadikan setelah membaca itu baru bisa menyimpulkan. Benar. Ini bagian litbang ini, penelitian dan pengembangan, nanti kita sajikan juga. Yang baru ini Pak, yang baru di bidang wakil rektor 3 ada diaspora. Nah mungkin ini sebagian mahasiswa atau sivitas akademika asing. Apa itu diaspora dan bagaimana nanti pola kinerja Bapak selama beberapa tahun ke depan terkait dengan diaspora? Iya. Untuk yang diaspora ini merupakan program yang baru, ya, di mana diaspora yang akan kita lakukan ini kita memiliki beberapa program. Jadi program yang pertama tahun ini adalah pembentukan ya diaspora, pembentukan diaspora khususnya yang di Universitas Wahid Hasyim. Jadi Unwahas Diaspora Networking Association. Ini kita untuk diaspora ini sudah memiliki beberapa ya, baik itu alumni maupun tenaga pengajar ya, maupun pegawai yang ada di Universitas Wahid Hasyim saat ini ya masih melanjutkan studi di sana. Misalkan Pak Widi, ya, Pak Widi itu dosen PGMI masih di Cina ini. Saya berharap tahun ini nanti juga selesai. Insya Allah besok Pak Widi itu asli dosen Wahid Hasyim, studi di Cina itu kami minta testimoninya juga untuk bisa mengembangkan Universitas Wahid Hasyim karena dia berangkat juga dari Universitas Wahid Hasyim. Kemudian untuk diaspora yang lain ini khusus saat ini karena besok ada temu reuni dan alumni itu untuk saat ini kita baru pemetaan terlebih dulu. Mapping. Karena memang setelah ada organisasi nanti kemudian kita baru bisa mapping semuanya. Tapi insya Allah diaspora ini bagian networking untuk menjadi universitas yang unggul ke depan. Jadi kita buka jaringan-jaringan luar negeri, memanfaatkan orang-orang khususnya di lembaga kita atau yang pernah di Universitas Wahid Hasyim. Jadi di Afgan ya, kemudian di Malaysia besok juga hadir, Afgan hadir besok, kemudian Malaysia hadir, kemudian Thailand banyak sekali. Ya, Thailand itu kebetulan kemarin sudah konfirmasi banyak besok yang ikut untuk temu alumni itu. Kemudian makanya di diaspora itu kita ada program Fas Unwahas Diaspora Summit. Pasca reuni besok itu ada Fas Unwahas Diaspora Summit. Jadi pertemuan khusus diaspora. Kalau besok kan kita kumpulkan semuanya, tapi setelah itu kita mapping dan akhirnya besok kita akan bisa mengetahui. Selanjutnya ada program OCOL ya, One Content One Leader. Nah itu besok yang akan bisa
paling tidak memberikan informasi peluang-peluang kerjasama apa yang ada di negara tersebut. Okay. Jadi kita juga nanti akan mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang akan lanjut studi. Jadi kalau kita udah punya jaringan link di Cina, siapa yang mau ke Cina nanti mahasiswa bisa. Ada dosen-dosen kita, tenaga pengajar kita yang di sana, juga ada mahasiswa yang dulu kuliahnya S1-nya di sini. Ya, kita bantu untuk studi lanjut di Cina, akhirnya sampai sekarang masih di Cina S2 maupun S3-nya itu nanti bisa bantu. Jadi ke depan ini penting diaspora dalam rangka menghubungkan antara kepentingan yang dimiliki oleh Unwahas dengan jejaring-jejaring yang ada di luar negeri. Bahkan cita-cita dari ketua yayasan paling tidak diaspora itu harus bisa memberikan kontribusi khususnya untuk kampus. Jejaring itu penting, baik itu berupa finansial, pendanaan maupun untuk pengembangan dalam artian ide, pemikiran maupun gagasan-gagasannya. Oke. Luar biasa banyak banget Mbak Nanya. Semoga beberapa tahun ke depan menuju universitas yang unggul, dimudahkan, dilancarkan. Tentunya juga butuh dukungan dari semua pihak seperti ya Pak Khalid. Amin. Pak Khalid masuk di Unwahas nih tahun berapa sih Pak? Saya masuk tahun 2003. 2003. Setelah itu 2003 kemudian biasa ada percobaan itu 2 tahun. Dulu masih ketat ya. 2003 itu saya sudah ngajar tahun 2003, masuk percobaan itu sampai 2 tahun dulu, kemudian ditawari 2005 saya diangkat, kemudian sampai sekarang. Proses seperti apa yang Bapak rasakan dari 2003 sampai saat ini? Besok tanggal 8 Agustus itu kita 21 tahun Pak. Ya, perkembangannya cepat dalam artian karena kita ingin maju bersama, makanya harus kompak. Jadi baik itu sivitas akademika dalam artian yang ada di kampus maupun alumni ya, itu harus paling tidak bisa nyengkuyung bareng. Artinya apa? Kalau kita flashback tahun 2003 saya di sini pertama ya belum punya apa-apa. Dalam artian kita kuliahnya bisa jadi karena kampus awal itu kan seadanya, tapi lama-kelamaan karena di program, di manage yang bagus, akhirnya bisa kita lihat seperti ini. Dan beberapa program tahun ke depan ini pengembangan kita di kampus 2 yang ada di Nokosawit itu ya, jadi itu nanti lebih luas, kemudian ke depan paling tidak berkembang yang memang harus disiapkan. Kalau di sini kan tempatnya memang terbatas, tapi jangan melupakan sejarah karena ini bagian dari proses sejarah. Kita nggak bisa apa-apa kalau nggak dari sini dulu. Makanya di satu sisi kalau disuruh membandingkan dulu dengan sekarang ya jelas berbeda. Untuk meyakinkan buat teman-teman yang belum bergabung di Unwahas, kenapa mereka harus memilih Unwahas Pak menurut Pak Khalid? Universitas Wahid Hasyim ini merupakan universitas yang memiliki paham kebangsaan. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mengkuliahkan anaknya, insya Allah kami akan mendidik dengan yang sebaik-baiknya dan akan menjadi lulusan pribadi yang cinta terhadap bangsa dan negaranya. Jadi di samping ilmu-ilmu sesuai dengan program studi yang diambil terutama, tapi kita juga menanamkan karakter Ahlussunnah wal Jamaah yang mana cinta kepada tanah air dan bangsa ini. Karena orang tua itu sekarang terkadang ya miris itu memilih perguruan tinggi yang bagus, tapi dulu ikut sama orang tuanya, setelah dia kuliah malah justru nantang sama orang tuanya. Ya, ini kan salah satu pilihan. Kalau di sini insya Allah saya bisa jamin. Karena apa? Dengan adanya pusat Aswaja itu salah satunya kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana cara memahami agama. Jadi Universitas Wahid Hasyim ini di satu sisi kalau belajar di Universitas Wahid Hasyim ada plusnya. Plusnya apa? Bisa menguasai kompetensi sesuai keprodian yang diambil, tapi plusnya adalah
putra-putri Bapak Ibu semuanya itu mesti akan dinilai oleh orang lain itu mesti memahami ajaran agama. Ya, yang paling penting kan itu. Paling jadi kalau lulusan Waihasim iki mesti iso ngaji ya. Minimal paling tidak attitude-nya bagus sesuai dengan prinsip ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sifatnya. Makanya ketika saya mengajar itu mesti saya pesan. Jadi sikap tawasud itu penting, moderat. Dalam artian apa? Itu nanti yang pas dalam kehidupan di masyarakat. Anda bergaul di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat itu membawa prinsip itu ya tetap akan dihormati oleh lingkungan. Dengan capaian posisi Pak Khalid saat ini yang tentunya sangat menginspirasi buat kita semua, anak-anak muda yang selalu terinspirasi oleh bapak-bapak kita yang sangat luar biasa. Kalau boleh tahu, dulu Pak Khalid saat kecil cita-citanya pengen jadi apa, Pak? Saya waktu kecil itu sederhana, paling jadi guru SD. Jadi guru SD itu, makanya untuk pengalaman saya bekerja, saya pernah jadi guru SD sudah pernah. Oh pernah? Pernah, kemudian guru MTS pernah. Guru madrasah aliyah pernah. Jadi pada saat kuliah tapi. Pada saat saya kuliah itu sudah nyambi ngajar, bantu. Artinya apa? Dulu ya memang sederhana. Saya pengen jadi guru. Karena apa? Terobsesi oleh pada saat dulu di madrasah kayak itu guru itu bagus kayak itu dan sebagainya. Sosok yang paling menginspirasi oleh Pak Khalid sampai Pak Khalid saat ini dari dulu sampai sekarang yang sangat menginspirasi buat Bapak siapa? Kalau saya paling tidak ya guru saya dulu. Artinya apa? Kenapa kok punya cita-cita mau kuliah dulu itu karena guru terutama. Jadi dimotivasi ternyata semangatnya tinggi juga dan punya kemauan. Yang paling penting itu pertama itu punya kemauan dulu. Setelah itu baru kemampuan. Nah ini kadang tidak disadari oleh orang tua kadang. Yang mau itu anaknya apa orang tuanya. Harus punya kemauan dan kemampuan. Mau dulu. Ya, jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh ini saya akan berhasil menjadi dalam artian apa? Kita tuh harus mau dulu. Setelah mau itu baru mampu. Lah biasanya kan terkadang mampu tapi dia nggak mau kan nggak jadi. Ya, mampu dalam artian ya finansialnya mau, kemudian keinginannya mau, tapi nggak mau. Ya. Nek mau dulu kan, insya Allah jalannya nanti ada. Yang penting mau disuruh kuliah mau nggak? Mau. Berarti kan pertama itu mau dulu. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak sudah berkenan untuk mampir ke ruang podcast Universitas Waihasim dan semoga bisa menginspirasi juga untuk semuanya. Jangan lupa semuanya untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak ya, karena protokol kesehatan sangat penting. Tetap jaga jarak, tetap memakai masker, kemudian tetap mencuci tangan. Semoga wabah segera berlalu dan kita bisa kembali berkegiatan seperti sedia kala. Jangan lupa juga untuk subscribe media sosial resmi official Universitas Waihasim, Unwahas TV, dan juga ada PMB Universitas Waihasim official, dan juga media sosial yang lainnya, Instagram, TikTok, media sosial resmi, karena banyak sekali informasi-informasi ter-up to date yang akan kita share untuk semuanya. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Khalid, sehat selalu. Kita akan selalu mensupport dan mendukung, tentunya akan selalu berjalan beriringan dan semoga kita dimudahkan untuk menuju ke universitas yang unggul di tahun 2025. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Kita akan kembali lagi di Unwahas Menyapa, tentunya dengan narasumber yang lainnya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk semuanya tetap menjaga protokol kesehatan. Unwahas Menyapa bersama dengan Pak Khalid kali ini kita akhiri terlebih dahulu, dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.